wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Febianti dengan NIM V13210112. Saya dari kelas A, Manajemen Pemasaran 2021. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial mengerjakan soal marketing analitik menggunakan Goalseek, Solver, Customer Acquisition Cost, Customer Retention Cohort Analysis, Pricing, dan Conjoint Analysis. Baik, yang pertama kita membuka file Goalseek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat data dari PT Smartphone Indonesia Maju. Kemudian di sini ada data smartphone terjual sebanyak 20 smartphone. Kemudian harga per smartphone ada 2.300.000. Kemudian modal per smartphone ada 1.900.000. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kita diminta untuk mencari berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta. Kemudian nomor 2, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta. Nah, caranya yang pertama kita cari dulu omset penjualannya, total modal, dan keuntungan bersihnya. Nah, yang pertama adalah mencari omset penjualan. Caranya adalah kita klik di sini, kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih yang harga per smartphone, kemudian kita kalikan dengan smartphone yang terjual. Klik enter. Nah, sudah ketemu bahwa omset penjualannya ada 46 juta rupiah. Kemudian kita mencari total modalnya terlebih dahulu. Nah, caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih yang modal per smartphone, kita kalikan dengan smartphone yang terjual. Klik enter. Nah, sudah ketemu total modalnya sebanyak 38 juta rupiah. Kemudian kita mencari keuntungan bersihnya dari 20 smartphone yang terjual ini terlebih dahulu. Caranya kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian omset penjualan dikurangi dengan total modal. Klik enter. Nah, ketemu bahwa kalau kita menjual 20 smartphone, keuntungan bersih yang didapat ada 8 juta rupiah. Tetapi di soal kita diminta untuk mendapatkan keuntungan 50 juta rupiah. Caranya adalah kita ke data, kemudian di what if analysis ini kita klik, kemudian pilih yang Goalseek. Nah, muncul kotak dialog. Yang pertama ada set cell-nya. Nah, set cell ini adalah mana yang ingin kita ubah value-nya. Nah, ini kita pilih yang keuntungan bersih. Nah, kemudian to value ini kita menginginkan keuntungan berapa. Berarti kan yang pertama kita diminta untuk mencari keuntungan 50 juta, maka di situ value-nya kita isikan 50 juta tanpa titik dan koma. Nah, kemudian yang terakhir ada by changing cell-nya atau sel yang ingin kita ubah. Kita pilih yang smartphone terjual. Kemudian klik OK. OK lagi. Nah, sudah ketemu. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan bersih 50 juta, maka kita harus menjual 125 smartphone. Nah, kemudian untuk soal yang kedua adalah kita diminta untuk mencari keuntungan 150 juta. Caranya sama, kita ke data lagi, what if analyze, Goalseek. Nah, kemudian set cell-nya kita pilih yang keuntungan bersih. Itu value-nya kita ganti menjadi 150 juta. Kemudian by changing cell-nya smartphone yang terjual. Kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, sudah ketemu. Kalau kita menginginkan keuntungan bersihnya 150 juta, maka kita harus menjual 375 smartphone.
Di soal yang kedua, kita akan menggunakan fitur solver yang ada di Excel untuk menentukan nilai maksimal atau nilai minimal dari keuntungan. Nah, di sini sudah terdapat data seperti jenis minuman, jumlah yang harus dibuat, perkiraan penjualan per hari, harga modal, keuntungan per gelas, total modal, total keuntungan, kemudian ada kapasitas produksinya sebanyak 230, kemudian modal yang dimiliki sebesar 2 juta dan terdapat beberapa ketentuan. Nah, caranya kita langsung aja pilih ke data. Kemudian di paling pojok di sini ada solver. Kita klik. Nah, muncul kotak dialog. Yang pertama ada set objektifnya. Set objektif ini adalah sel mana yang ingin kita ubah atau kita set nilainya. Nah, kita pilih yang total keuntungan yang paling bawah. Nah, kemudian to-nya kita pilih yang maksimal karena kita ingin mencari nilai yang paling maksimal dari sebuah keuntungan. Kemudian by changing variable cell-nya kita pilih yang jumlah yang harus dibuat di sini sampai yang cappuccino. Nah, kemudian yang di sini ada subject to the constraint atau batasan yang ada di soal. Nah, di sini kan sudah ada ketentuan. Nah, kita masukkan satu persatu. Caranya adalah kita klik add. Kemudian yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Nah, yang ini jumlah yang harus dibuat harus berbentuk angka bulat. Maka ini kita pilih terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang int atau integer. Kemudian kita add. Yang kedua adalah total jumlah yang harus dibuat. Total jumlah yang harus dibuat di sini harus sama atau harus sesuai, maka kita pilih yang sama dengan kapasitas produksi. Maka kita pilih yang kapasitas produksinya. Kita klik add lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah jumlah yang dibuat. Jumlah yang dibuat ini kita pilih terlebih dahulu. Tidak bisa lebih dari, maka kita pilih yang kurang dari sama dengan perkiraan penjualan per hari. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik add. Kemudian yang terakhir adalah total modal. Total modal yang ada di sini tidak boleh melebihi berarti kurang dari sama dengan modal yang dimiliki. Tidak boleh melebihi dari modal yang dimiliki. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik add, kita close yang di sini. Nah, kemudian ini sudah terisi semua. Kita pilih yang GRG non-linear. Kemudian kita klik solve. Kita klik OK. Nah, sudah ketemu hasilnya bahwasanya setiap harinya jumlah yang harus dibuat untuk kopi gula aren ada 100, kemudian kopi hitam ada 75, matcha latte ada 25, bubble milk tea-nya tidak usah diproduksi. Nah, kenapa di sini kosong hasilnya? Karena kalau kita lihat dari harga modal untuk pembuatan satu gelas bubble milk tea yaitu 12.000, tetapi keuntungannya yang didapat per gelas itu hanya Rp4.000. Nah, di sini memiliki selisih yang cukup jauh yaitu sebesar Rp8.000. Nah, maka dari itu si solver ini menyarankan untuk tidak usah memproduksi bubble milk tea karena nanti tidak menghasilkan untung yang banyak buat perusahaan. Makanya solver menyarankan untuk nggak usah diproduksi saja bubble milk tea-nya. Nah, kemudian ada cappuccino 30. Nah, di sini total jumlah yang harus dibuatnya sudah sesuai dengan kapasitas produksinya, yaitu sama-sama 230.
Nah, kemudian kalau kita lihat di total modalnya, ini ada Rp1.580.000. Nah, di sini sudah sesuai ya dengan ketentuannya, yaitu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, modal yang dimiliki ada 2 juta, sedangkan total modalnya ada Rp1.580.000. Nah, kemudian di sini juga sudah hasil dari total keuntungan yaitu sebesar Rp1.410.000. Soal yang ketiga adalah tentang customer acquisition cost, atau kita akan mencari seberapa banyak uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu konsumen baru. Nah, di sini sudah terdapat data seperti yang pertama ada marketing cost yang terdiri dari paid advertising seperti Facebook Ads, Google Ads, atau beriklan di televisi. Kemudian ada other marketing seperti PR agency dan marketing payroll. Nah, kemudian ada data dari sales yang terdiri dari customer seperti new customer paid atau pelanggan baru yang didapatkan dari iklan berbayar. Kemudian ada new customer organic atau pelanggan yang didapatkan dari beriklan organik atau tidak berbayar seperti word of mouth atau menggunakan SEO. Nah, kemudian ada returning customer atau pelanggan yang kembali lagi ke perusahaan kita atau melakukan pembelian lagi ke kita. Nah, di sini kita diminta untuk mencari yang pertama ada paid CAC dan blend CAC. Nah, yang pertama adalah paid CAC. Nah, paid CAC ini adalah kita hanya berfokus pada konsumen baru yang berhasil didapatkan melalui iklan berbayar yang di sini. Nah, caranya adalah kita klik sama dengan, kemudian kita pilih yang total paid ads yang di bulan Januari yang sebesar $12.000. Di sini kita klik. Kemudian kita bagi dengan new customer yang didapat dari iklan berbayar. Di sini kita klik. Kemudian kita enter. Nah, ketemu. Di sini kita drag aja ke kanan. Nah, sudah ketemu dari paid CAC-nya, yaitu di bulan Januari kita mengeluarkan sebanyak $120 untuk mendapatkan satu customer baru. Kemudian di bulan Februari ada $117 dan seterusnya sampai di bulan Desember. Nah, kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk mencari blend CAC. Nah, blend CAC ini adalah jumlah konsumen baru yang kita dapatkan baik melalui iklan berbayar atau paid maupun iklan organik. Caranya sama seperti yang pertama tadi, kita klik sama dengan terlebih dahulu, kemudian pilih yang total paid ads di bulan Januari ini. Kemudian kita bagi. Nah, yang berbeda adalah di step yang ini kita perlu menuliskan sum. Kemudian kita pilih, karena blend CAC adalah dari paid dan organik, maka kita pilih keduanya. Di sini kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sudah ketemu, tinggal kita drag ke kanan. Oke, sudah ketemu semuanya. Jadi untuk blend CAC pada bulan Januari kita mengeluarkan uang sebesar $80. Kemudian di bulan Februari ada $77 dan seterusnya sampai di bulan Desember. Nah, sekarang kita akan mencari customer retention cohort analysis. Yang pertama adalah di sini sudah terdapat data dari customer cohort, yaitu pada awalnya mulai di bulan ke-0 atau bulan
Januari sampai ke bulan 11 atau di bulan Desember. Nah, pada bulan pertama ini atau yang ke-0, konsumennya masih banyak, yaitu 35, tapi pada bulan kedua atau di bulan Maret mengalami penurunan di 30, sampai di bulan Desember mengalami penurunan dari 35 menjadi 9 konsumen. Nah, maka dari itu, pada data di Customer Retention by Cohort, kita akan mencari presentasenya. Caranya adalah, pada bulan ke-0 ini kita ketikkan sama dengan, kemudian kita klik yang angka 35 yang berada di bulan Januari atau bulan ke-0 ini. Kemudian kita bagi dengan angka yang sama, jadi ini kita klik 2 kali. Tetapi di sebelum huruf D kita kasih simbol dolar untuk mengunci. Tinggal kita enter. Nah, sudah ketemu 100%, kemudian kita drag ke kanan, baru kita drag ke bawah. Nah, yang 0% ini kita hapus saja. Setelah kita hapus, supaya gampang untuk dilihatnya, kita kasih warna. Caranya ini kita blok dulu datanya. Kemudian di bagian home, ada yang di conditional formatting, kita pilih. Kemudian pilih yang color scale. Nah, kita kasih warna. Jadi sudah ketemu presentase dari Customer Retention by Cohort-nya. Pada bulan ke-0 ini masih 100% semua, kemudian pada bulan Desember mengalami penurunan sampai 26%. Nah, setelah itu kita lanjut akan mencari net dollar or net revenue retention. Caranya adalah kita tinggal copy saja data yang ada di customer retention ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah ketemu. Nah, kalau kita lihat pada bulan Maret, ini dari 100 menjadi 114%, kemudian 105%. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat di net revenue by cohort-nya, pada bulan Maret, mulai dari bulan ke-0 ini, itu ada 1.100 dolar, kemudian mengalami peningkatan pendapatan menjadi 1.250 dolar. Nah, maka dari itu di sini presentasenya menjadi lebih dari 100%. Nah, kemudian kita akan mencari kumulatif lifetime revenue by cohort. Caranya adalah di bulan Januari atau yang ke-0 ini kita ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih sel yang ada di net revenue by cohort, kita pilih yang di bulan Januari yang 1.750 dolar ini, kita klik. Nah, kemudian kita tinggal enter aja. Nah, setelah itu kita mencari yang ada di sebelahnya atau di bulan Februarinya. Caranya adalah kita ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih yang ini, yang di sebelahnya pas, kemudian kita ketikkan tambah, simbol tambah, kemudian kita pilih yang ada di bulan Februari, yang ada di net revenue. Kita klik kolom yang ini, kemudian kita tinggal enter. Nah, sudah ketemu. Yang dari hasil di bulan Februari ini kita drag ke kanan dulu. Setelah itu kita mulai dari bulan ke-0 kita drag ke bawah.
Nah, sudah ketemu. Kemudian yang dari setelah bulan Desember ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita kasih warna juga. Nah, sudah ketemu kumulatif lifetime revenue by cohort-nya. Kemudian kita akan mencari customer lifetime revenue by cohort. Caranya adalah kita pilih di sini terlebih dahulu, kemudian ketik sama dengan. Nah, kemudian kita pilih yang ini di sini. Yang di bulan 0, kita klik. Kemudian kita bagi dengan di sini yang ada di customer cohort yang di bulan ke-0. Kemudian sebelum huruf D kita kasih simbol dolar untuk mengunci, kemudian baru di enter. Nah, sudah ketemu, baru kita drag ke kanan. Kemudian baru kita drag ke bawah. Nah, yang tidak ada hasilnya ini sama kita hapus-hapus dulu. Kemudian kita kasih warna juga. Nah, sudah ketemu. Setelah itu kita akan mencari yang terakhir, yaitu customer lifetime value by cohort-nya. Caranya adalah kita ketik sama dengan di sini. Kemudian kita pilih yang di customer lifetime revenue. Yang di sini yang di bulan 0 kita pilih. Kemudian kita kalikan dengan di sini sudah terdapat gross margin-nya atau pendapatan kotornya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita kunci menggunakan F4. Caranya adalah kita ketikkan Fn plus F4. Nah, setelah itu langsung di enter saja. Sudah ketemu. Kemudian kita drag ke kanan. Baru kita drag ke bawah sampai ke bulan Desember. Nah, yang nggak ada hasilnya sama kita hapus-hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih warna. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pricing. Nah, pricing ini kita nanti akan menentukan harga pada produk yang akan kita jual pada harga paling optimal. Atau kita akan menganalisis bagaimana kita menentukan harga optimal untuk produk yang dijual. Nah, pertama ada linear demand curve atau kurva permintaan linear. Nah, di sini kita diminta untuk membuat kurva permintaan linear dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Nah, rumusnya di sini ketika harganya $90, demand-nya 1.000. Tetapi saat kita menaikkan harganya menjadi $90,90, permintaannya menurun menjadi 980. Nah, maka dari itu kita diminta untuk jika harganya naik menjadi $91,80, nah berapa permintaannya? Nah, di sini caranya adalah kita blok dulu data dari price di sini hingga ke demand. Kemudian kita pilih insert. Kemudian pilih chart yang scatter plot. Yang ini yang pertama. Nah, tetapi di sini Excel membacanya secara terbalik. Maka dari itu
chart ini kita balik terlebih dahulu dengan cara di sini ada pilihan chart design, kita pilih, kemudian pilih yang switch row or column. Nah, sudah ketemu bahwa di sini sesuai dengan yang ada di tabel, demand 1000 jika harganya $90 dan demandnya 980 jika harganya $90,90. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik titik biru ini, kita klik, kemudian klik kanan, kita pilih yang add trend line. Nah, sudah muncul, kita pilih yang linear, kemudian kita scroll ke bawah, ada pilihan display equation on chart, kita centang. Nah, sudah, kalau sudah kita ini close saja, kemudian ini kita besarkan. Nah, ini sudah ketemu rumus demand-nya. Nah, kita masukkan di sini. Oke, sama dengan. Nah, di sini yang 3000 ini kenapa yang belakang yang menjadi A? Karena tadi Excel membacanya terbalik, maka kita juga harus membalik untuk A-nya. Jadi A-nya adalah 3000, kemudian dikurangi 22,22 X. Nah, X di sini artinya adalah dikali price. Jadi dikali price nanti. Nah, jika sudah ketemu rumusnya, maka kita langsung mencari untuk yang ini. Caranya adalah sama dengan kita masukkan A-nya adalah 3000, kemudian dikurang B-nya 22,22, kemudian kita kalikan price. Nah, price yang digunakan di sini adalah yang ini, yang $91,80. Kemudian kita enter. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu menjadi number, karena kita dimintanya mencari demand. Kemudian kita hilangkan komanya. Nah, sudah ketemu bahwa jika kita menaikkan harganya menjadi $91,80, maka permintaannya sebanyak 960. Yang kedua, kita akan mencari power demand growth atau kurva permintaan power. Nah, di sini sudah ada datanya. Kemudian kita cari dulu yang A. Di sini kita estimasikan terlebih dahulu, yaitu 1 juta. Nah, kemudian kita cari demand-nya dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita masukkan A-nya yang di sini yang masih estimasi. Kemudian kita kali dengan P atau price yang di sini. Nah, kemudian kita pangkatkan dengan B. B di sini artinya adalah elastisitasnya. Karena di sini adalah 2, maka kita tulisnya kebalikannya, yaitu -2. Lalu kita enter. Nah, ini kita jadikan number dulu. Kemudian kita hilangkan komanya. Nah, sudah ketemu demand-nya ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan goal seek, yaitu kita pilih ke data, kemudian pilih yang what if analyze, kemudian pilih yang goal seek. Nah,
set selnya ini adalah sel yang ingin kita ubah, yaitu kita pilih demand yang ini. Kenapa demandnya diubah? Karena kita akan mencari demandnya dalam jumlah 1000. Jadi ini yang to value kita ubah 1000. Kemudian by changing cellnya kita pilih yang A, yang ini. Kemudian kita klik OK dan klik OK lagi. Nah, sudah ditemukan bahwa demandnya 1000, kemudian A-nya ada 8.100.000. Nah, setelah itu kita mencari ini sel yang masih kosong ini dengan memasukkan rumus ini. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian A-nya pakai yang ini, kemudian kita kali dengan price yang digunakan adalah yang di sampingnya pas, yaitu $50 ini, kemudian pangkat B-nya kan 2, berarti kita tuliskan min 2. Nah, jika sudah begini, yang A, yang B1 ini jangan lupa kita kunci menggunakan Fn plus F4 agar tidak berubah. Kemudian baru kita enter. Nah, sudah ketemu, kita drag ke bawah. Nah, jika sudah, kita ubah dulu menjadi number, kemudian kita ini. Nah, sudah ketemu. Kemudian setelah ini kita akan membuat kurvanya, yaitu kita blok ini sel dari sini sampai di sini, kemudian insert, kita pilih chart yang scatter plot yang ini. Nah, kemudian titik birunya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih yang add trend line. Nah, pilih yang power. Lalu kita close. Nah, ini sudah ketemu demand-nya dan juga kurvanya. Nah, yang ketiga kita akan mencari optimizing price linear. Nah, di sini ketika harganya $75, maka permintaannya adalah sebesar 5.000. Nah, kemudian ketika kita menaikkan harganya menjadi $75,75, permintaannya menurun menjadi 4.900. Nah, dalam hal ini kita ingin mengetahui berapa harga yang harus kita patok agar mencapai profit yang maksimal. Kemudian di sini sudah diketahui juga unit cost atau biaya untuk memproduksi satu unitnya, yaitu sebesar $59. Nah, di sini kita akan menentukan harga yang paling optimal atau best price-nya. Nah, di sini sudah ada best price, tetapi kita estimasikan terlebih dahulu. Kita estimasikan dengan 70. Nah, jika sudah, kita akan menghitung demand-nya ini terlebih dahulu dengan cara membuat kurva. Caranya adalah yang di sini kita blok, kemudian insert, kita pilih yang chart dan pilih yang scatter plot. Nah, di sini karena Excel membacanya secara terbalik, maka kita balik dulu dengan cara pilih yang chart design, kemudian pilih yang switch row or column. Nah, ini udah. Kemudian titik biru ini kita klik, kemudian klik kanan, pilih add trend line. Nah, kemudian pilih yang linear. Ini sudah dipilih. Kemudian kita scroll ke bawah,
centang yang display equation on chart. Nah, jika sudah, ini kita close saja, kemudian yang ini kita besarkan. Nah, maka sudah ketemu rumus demand-nya, yaitu ini. Itu kita langsung masukkan saja di sini. Caranya adalah sama dengan A, yaitu A-nya adalah yang ini 15.000 ini, karena tadi Excel membacanya terbalik, maka letak A-nya pun juga ikut terbalik, maka A-nya adalah yang di belakang, yaitu 15.000. Kita tulis 15.000, kemudian dikurang B, B-nya adalah yang ini 133,33 ini kita tulis. Kemudian X di sini adalah kali, jadi kita kalikan dengan price. Nah, price di sini yang kita pakai adalah base price di sini. Kita klik, lalu kita enter. Nah, sudah ketemu. Ini kita ubah terlebih dahulu, dan kita bulatkan. Nah, jika sudah ketemu demand-nya, maka kita akan mencari profitnya yang di sini. Nah, rumus profit ini sudah ada di sini, tinggal kita masukkan saja. Jadi kita ketikkan sama dengan, kemudian buka kurung, price di sini adalah base price, kemudian dikurangi unit cost yang ini, kemudian tutup kurung, kemudian dikalikan dengan demand yang sudah kita cari tadi. Kemudian tinggal kita enter. Nah, di sini sudah hasil dari profitnya, yaitu sebesar 62,335,90 dolar. Nah, profit yang di sini ini bukan merupakan profit yang paling maksimal. Maka dari itu kita akan mencari profit yang paling maksimal dengan menggunakan fitur solver. Caranya adalah kita ke data, kemudian kita pilih solver. Nah, di sini set objektifnya kita pilih yang profit, yang ini. Kemudian to-nya kita pilih yang max karena kita menginginkan hasil yang paling maksimal. Nah, kemudian by changing variable cell-nya kita pilih yang base price. Kemudian ini dibiarkan GRG non-linear, kemudian kita solve. Kemudian oke. Nah, inilah hasil dari profit yang paling maksimal yang bisa didapatkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari optimizing price linear 2. Nah, caranya di sini kita estimasikan dulu base price-nya dengan angka bebas. Kita tuliskan 70. Nah, setelah itu kita mencari demand yang ini dengan cara kita blok datanya, kemudian insert, kemudian pilih chart yang scatter plot. Nah, setelah itu jangan lupa kita switch terlebih dahulu kurvanya yang ada di chart design, kemudian switch row atau column. Nah, jika sudah, kemudian kita klik titik biru ini, kemudian klik kanan, pilih yang add trend line. Kemudian ini pilih linear, kemudian kita scroll ke bawah, kita centang yang display equation on chart. Nah, jika sudah ketemu persamaannya, yang ini kita close, kemudian ini kita besarkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah persamaan yang ada di sini, kita hitung untuk mencari demand. Nah, karena tadi ini kurvanya terbalik, maka letak A-nya pun juga ikut terbalik. Jadi rumusnya kita ketik sama dengan kemudian A-nya adalah 15.000,
kemudian dikurangi 133 atau dikurangi B-nya, yaitu B-nya 133,3, kemudian dikali dengan price. Nah, price-nya adalah yang di sini. Kemudian kita enter. Nah, jangan lupa yang ini kita ubah terlebih dahulu formatnya. Nah, jika sudah, kita akan mencari total profit menggunakan rumus yang ini. Caranya tinggal kita masukkan, yaitu sama dengan buka kurung price dikurangi unit cost, tutup kurung, kemudian dikali dengan demand yang ini, kemudian ditambah demand lagi, kemudian kita kalikan dengan cut price per printer, kemudian dikali dengan profit per cut price, tutup kurung, enter. Nah, sudah ketemu total profitnya, tetapi sama seperti yang sebelumnya, total profit di sini itu belum total profit yang maksimal. Nah, untuk mencari total profit yang maksimal, maka kita akan menggunakan fitur solver untuk mencari total profit yang paling maksimal. Caranya adalah kita ke data, kemudian pilih solver. Nah, muncul set objektif, kita isikan dengan total profit. Total profit yang ini, kemudian to-nya kita pilih yang maksimal karena kita menginginkan hasil yang paling maksimal, maka kita pilih maksimal. Kemudian by changing variable cell-nya kita pilih yang best price. Kemudian yang ini GRC non-linear kita biarkan. Kemudian langsung aja klik solve. Kemudian klik OK. Inilah total profit yang paling maksimal. Selanjutnya kita akan mencari optimizing price menggunakan polinomial. Nah, caranya adalah kita blok dulu data price dan demand yang ada di sini. Kemudian insert, kita buat dulu chartnya, pilih yang scatter plot. Nah, kalau yang di sini kita tidak perlu untuk switch atau mengubah karena ini bukan linear. Jadi kita langsung aja klik titik birunya, kemudian ke kanan, pilih add trend line. Nah, yang ini kita ubah menjadi polinomial. Nah, jika sudah, kita scroll ke bawah, kita centang yang display equation on chart. Kemudian jika sudah muncul persamaannya, yang ini kita close, kemudian yang ini kita besarkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah ketemu persamaannya, maka kita akan mencari demand yang ada di sini. Tetapi sebelum mencari demand, kita estimasikan dulu price-nya yang ada di sini menggunakan salah satu dari ketiga price yang ada di sini, yaitu ada low price, medium price, ataupun high price. Nah, kita pilih yang low price saja, kita ketikkan. Kemudian jika sudah, kita baru mencari demand-nya menggunakan persamaannya. Langsung kita ketikkan persamaannya, yaitu minus 44 dikali price. Nah, price-nya menggunakan yang di atasnya ini. Kemudian pangkat 2, kemudian ditambah 136 dikalikan dengan price lagi. Kemudian kita kurangi 45, dan enter. Nah, ketemu, kita ubah terlebih dahulu. Nah, jika sudah ketemu demand-nya, maka kita bisa mencari profit-nya menggunakan rumus yang ada di sini. Langsung kita masukkan, sama dengan, kemudian buka kurung, price, kita pilih yang di sini, kemudian dikurangi unit cost, tutup kurung, dikalikan demand. Langsung kita enter.
Nah, sudah ketemu profitnya. Nah, setelah itu kita akan mencari best price antara ambang batas atas dan bawah dari harga low price, medium price, ataupun high price. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu tidak boleh kurang dari yang low price dan tidak boleh lebih dari yang high price. Nah, gimana caranya? Kita akan menggunakan fitur solver untuk mencari harga paling optimal di antara ketiga harga ini. Nah, caranya kita ke data, kita pilih solver, kemudian yang ini kita hapus dulu. Nah, jika sudah, kita masukkan yang set objektifnya. Set objektif kita pilih sel yang profit di sini. Kemudian kita pilih to-nya yang max atau maksimal karena kita menginginkan hasil paling optimal atau maksimal. Kemudian by changing variable selnya kita ubah yang price. Nah, jika sudah, tadi kan ada ketentuannya ya, yaitu tidak boleh kurang dari low price dan tidak boleh lebih dari high price. Maka dari itu subject to the constraint-nya kita isi dengan cara kita klik add. Nah, kemudian cell reference yang ini price di sini tidak boleh kurang dari, berarti yang ini harus ini, yang pilih yang lebih besar dari yang low price. Kemudian add, kita isikan lagi yang price harus kurang dari high price. Kita add, kemudian ini kita close. Kemudian GRG non-linearnya kita biarkan, langsung kita klik solve. Dan oke. Nah, ini dia profit yang paling maksimal dan harga yang paling optimal setelah kita menggunakan fitur solver. Nah, baik, yang terakhir kita akan melakukan conjoint analyze. Nah, dalam data di Excel ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian mobil, yaitu faktor merek, faktor warna, dan faktor transmisi. Kemudian di masing-masing faktornya terdapat level. Yang pertama di faktor merek terdapat 3 level, yaitu yang pertama ada Avanza Veloz, kedua RAS, ketiga Innova. Kemudian di faktor warna terdapat 3 level juga, yang pertama ada hitam, putih, dan silver. Kemudian di faktor transmisi terdapat 2 level, yaitu manual dan matic. Nah, dari data tersebut kita akan melakukan analisis conjoint untuk mengetahui konsumen menyukai kombinasi yang seperti apa dan untuk mengetahui preferensi dari konsumen. Nah, caranya adalah yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, sudah dibuka. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita membuat terlebih dahulu folder di laptop kita. Itu seperti ini. Nah, ini saya udah membuat folder dengan nama conjoint analyze yang berada di new volume D. Nah, lokasi dari folder ini terserah teman-teman mau dikasih di download atau di dokumen atau di Windows SSD, terserah. Nah, ini kita buka foldernya. Foldernya masih kosong. Nah, kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, setelah itu kita ke bagian data, kita pilih data ini, kemudian pilih yang orthogonal design, kemudian pilih yang generate. Nah, di sini muncul kotak dialog yang berisikan yang pertama ada faktor name dan faktor label.
Nah, yang faktor name ini kita masukkan yang pertama ada merek. Kemudian yang kedua, yang faktor label kita isikan merek mobil. Kemudian kita pilih add. Kita masukkan lagi faktor yang kedua tadi ada warna. Kemudian di sini diisi warna mobil. Kemudian add. Dan yang terakhir ada faktor transmisi. Kemudian labelnya transmisi mobil. Kemudian kita add. Nah, di sini kita bisa pilih, bisa diklik. Kita pilih terlebih dahulu yang di merek, kemudian kita pilih yang defense value. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan level dari merek tadi. Yang pertama ada merek Avanza Veloz. Yang kedua ada RAS. Dan yang ketiga ada Innova. Kemudian kita pilih continue. Nah, ini sudah ada ya, yang ini adalah faktornya, kemudian ini adalah faktor label, dan yang ini adalah levelnya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk warna dan transmisi. Level pertama dari warna adalah tadi hitam, kemudian yang kedua ada putih, ketiga ada silver. Kemudian kita continue. Nah, yang transmisi, yang level pertama adalah manual, dan yang kedua ada matic. Kita continue. Nah, di sini sudah dilengkapi semua. Lalu di data file kita pilih yang create new data file, kita centang. Nah, kemudian kita klik yang file ini. Nah, pastikan lokasinya sudah mengarah ke folder yang sudah kita buat di awal tadi dengan nama conjoin analyze. Kemudian kita berikan namanya adalah simuli mobil. Simuli underscore mobil. Nah, dalam pemberian nama ini jangan sampai typo karena nanti akan mempengaruhi saat pengkodingan atau saat kita melakukan syntax. Kemudian kita pilih save. Kemudian oke. Nah, setelah itu muncul outputnya. Kemudian kita buka di foldernya. Nah, di sini sudah terdapat file dengan nama simuli mobil yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita buka. Nah, ini adalah hasil dari file simuli mobil. Lalu kita buka di variable view-nya. Nah, di bagian desimal ini masih ada angka 2. Kita ubah terlebih dahulu menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah menjadi bilangan bulat. Maka dari itu langkah selanjutnya adalah kita akan mengcopy dari hasil ini, dari merek, warna, dan transmisi, kita copy ke Excel-nya. Yang di-copy hanya ini saja, kita copy, kemudian kita masukkan di Excel-nya. Nah, kita masukkan di sini, kita paste. Kemudian ini kita kasih nama merek. Kemudian ini tadi adalah warna.
dan yang ini adalah transmisi. Nah, kemudian kita beralih ke sheet stimuli di sini. Nah, di sini kan masih kosong, maka dari itu kita akan mencari hasilnya dari ini berdasarkan apa yang sudah kita hitung tadi di SPSS. Nah, di sini kan ada kombinasi dari merek, warna, dan transmisi seperti 3, 1, atau kalau di ini berarti merek yang 3 itu Innova, kemudian warna 3 itu silver, dan transmisi 1 itu manual. Nah, kita berdasarkan data ini kita akan pindahkan ke sini. Tetapi kalau kita pindahkan secara manual itu akan memakan waktu dan tidak efisien. Maka dari itu kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah ini kita tuliskan sama dengan kemudian VLOOKUP. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan lookup value-nya. Kita pindah ke sheet level terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang ini, merek yang angka 3, kita klik. Kemudian koma, kita masukkan tabel array-nya, yaitu nama dari tabel merek, kita ketik saja merek karena tadi sudah diberi nama di awal. Nah, kemudian koma, call index-nya kita tuliskan angka 2. Kemudian koma lagi kita tulis 0. Kemudian tutup koma, enter. Nah, ini udah ketemu, tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari untuk warnanya. Caranya sama dengan VLOOKUP. Kemudian kembali ke sheet level. Kita pilih yang ini. Kemudian koma, kita tulis tabel array-nya berarti warna. Kemudian koma, ketikkan 2, kemudian koma lagi 0. Tutup koma, enter. Nah, sudah ketemu, tinggal kita drag ke bawah. Setelah itu yang terakhir adalah transmisinya. Kita cari menggunakan sama dengan terus VLOOKUP. Kemudian kita isikan dengan yang di sini, kita klik. Kemudian koma, tabel array-nya berarti transmisi. Yang ini. Kemudian koma 2, koma 0, tutup kurung. Kemudian enter. Nah, sudah ketemu transmisinya. Nah, inilah kombinasi yang didapatkan dari preferensi konsumen seperti Innova dengan warna silver dan transmisinya manual. Kemudian ada merek Avanza Veloz dengan warna putih dan transmisi manual dan seterusnya. Nah, dari ini berarti kita sudah menemukan kombinasi untuk preferensi konsumen, dan data ini akan menjadi bahan untuk ditanyakan kepada konsumen melalui kuesioner. Nah, setelah itu ini adalah hasil dari kuesioner preferensinya. Yang ini, maka dari itu kita lanjut ke step berikutnya. Ini di copy, tetapi headingnya tidak usah ikut di copy, yang ini aja. Kemudian kita pindah ke SPSS. Nah, kita buat di halaman baru. Caranya adalah kita pilih file di sini, kemudian new, kita pilih yang data. Nah, sudah jadi halaman kosong. Yang tadi kita
Nah, kita kopikan di sini. Setelah itu, kita pilih yang variable view terlebih dahulu. Nah, di sini namanya, ini kita ubah menjadi yang pertama itu adalah responden. Kemudian ini adalah P1, kemudian P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan yang terakhir adalah P9. Nah, di sini pemberian namanya jangan sampai typo karena nanti akan berpengaruh saat kita melakukan sinteks. Nah, jika sudah mengganti namanya, kita beralih lagi ke data view di sini. Nah, kemudian kita pilih file, kemudian kita save. Kita pilih yang save as. Nah, jangan lupa letak atau lokasinya adalah berada di folder awal tadi atau folder conjoin analysis. Nah, kemudian kita beri nama preferensi underscore konsumen. Kemudian kita save. Nah, setelah di save, lalu kita akan melakukan conjoin analisisnya. Caranya adalah kita klik file di sini, kemudian pilih yang new, pilih yang syntax. Nah, baik, langkah pertama adalah kita akan melakukan coding. Yang pertama, ini kita tuliskan terlebih dahulu conjoin len, kemudian sama dengan, nah, kita tuliskan ketik 1, terus kita tulis atau kita copy lokasi di mana kita menyimpan file dengan nama stimuli mobil tadi. Nah, kita kembali ke folder conjoin analysis-nya, kemudian kita pilih yang stimuli mobil, kita klik kanan. Nah, kita pilih yang properties. Yang lokasi di sini, ini kita copy dan kita paste di sinteksnya. Nah, setelah itu kita kasih garis miring, kemudian tuliskan nama dari filenya. Caranya kita kembali ke folder conjoin analysis, kemudian kita kopikan nama file ini. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu titik dan kita beri nama filenya yaitu SAV. Kemudian karena ini diawali dengan tanda petik 1 di atas, maka diakhiri dengan hal yang sama, yaitu tanda petik 1 di atas. Nah, apabila warnanya sudah berubah menjadi hitam, maka hal ini sudah benar. Kemudian lanjut yang kedua, kita tuliskan garing, kemudian data, yang ini kita klik, kemudian sama dengan spasi, kita tuliskan tanda petik lagi, kemudian sama kita tuliskan atau kita copy lokasi di mana file preferensi konsumen berada.
Nah, kita buka lagi folder kita. Kemudian yang preferensi konsumen kita klik kanan. Kemudian properties. Nah, kita copy lokasinya. Copy. Kemudian kembali ke syntax. Kita paste di sini. Kemudian kita ketik garis miring. Kemudian dituliskan nama filenya, yaitu yang preferensi konsumen. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita kasih nama jenis filenya, yaitu SAV. Kemudian kita kasih tanda petik. Nah, sudah hitam berarti sudah benar. Lalu lanjut, kita akan selanjutnya adalah score. Ini, ini. Kemudian sama dengan kita tulis P1 to P9. Kemudian yang keempat adalah garing subjek. Kita pilih yang subjek. Kemudian sama dengan kita tuliskan responden. Dan yang kelima adalah faktor. Kemudian sama dengan spasi merek, karena tadi faktornya ada 3, maka kita tulis semua. Tadi ada merek, kemudian warna, dan transmisi. Nah, kemudian yang terakhir adalah print. Yang ini. Kemudian sama dengan kita pilih yang all. Nah, sudah. Setelah itu, coding ini kita simpan terlebih dahulu. Caranya kita ke file, kemudian pilih yang save as. Nah, kita beri nama kode mobil. Kode underscore mobil. Kemudian kita save. Nah, setelah di-save, lalu kita tinggal menjalankan conjoin analisisnya, yaitu dengan cara kita pilih run di sini, kemudian all. Nah, di sini sudah muncul output dari conjoin analisisnya. Nah, ini adalah data dari responden kita tadi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini jumlah respondennya ada 24 orang. Tapi yang penting di sini adalah yang overall statistiknya. Nah, yang pertama kita lihat dari utilities-nya. Yang pertama itu adalah yang di utility estimate untuk merek. Nah, ini yang paling di sini kita bisa melihat faktor apa saja yang paling disukai oleh konsumen. Misalnya di faktor merek, yaitu yang paling disukai konsumen adalah merek Pras dengan total 179. Kemudian nomor 2 ada Innova dengan totalnya 77. Dan yang terakhir ada Avanza Veloz dengan nilai minus 256. Nah, kemudian dari faktor warna, di sini konsumen paling menyukai warna hitam dengan nilai 19.
Kemudian ada putih dan silver dengan nilai -10. Nah, kemudian yang paling akhir yaitu faktor transmisi. Ternyata konsumen paling menyukai transmisinya matic dengan nilai 123. Kemudian baru manual dengan nilai -123. Nah, secara kombinasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai mobil dengan kombinasi mereknya yaitu Rush dengan warna hitam dan transmisinya matic. Nah, kemudian yang di importance value-nya ini kita bisa melihat ternyata hal yang paling menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli atau memilih mobil adalah dilihat dari faktor warnanya, yaitu warna di sini mendapatkan nilai 42.000 sekian. Kemudian setelah warna, konsumen melihat dari faktor mereknya, merek mobilnya yaitu dengan nilai 32.000 sekian. Dan yang paling terakhir adalah dilihat dari faktor transmisinya dengan nilai 25.000 sekian. Nah, kemudian yang terakhir adalah korelasinya. Di sini kita bisa melihat korelasi antara Pearson dan Kendall masing-masing memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang kita gunakan ini sudah valid dan signifikan hasilnya atau tidak bias. Baik, cukup sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.